Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Seluruh pengajaran dalam kitab Amsal adalah firman Allah. Pengajaran itu mengandung pernyataan Allah, merupakan kesaksian tentang Allah dan kehendak Allah. Seluruhnya mengandung nilai teologis yang sistematis maupun yang praktis. Seluruhnya penting bukan hanya bagi orang Israel dulu, tetapi juga bagi orang Kristen, bagi kita pada zaman ini. Jadi, semua orang Kristen perlu mempelajari kitab Amsal. Amsal yang kita baca hari ini, Amsal 1 ayat 33, merupakan bagian dari teguran yang disampaikan melalui kesimpulan yang didasarkan pada konsep sebab akibat. Lebih jelas lagi kalau kita baca itu dari ayat 32 Amsal 1 tadi. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Lalu disambung dengan ayat bacaan tadi, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Disitulah jelas terlihat konsep sebab akibat. Yang tidak mau belajar, yang tidak mau mendengarkan nasihat, mendengarkan hikmat, mendengarkan firman, akan mendapatkan malapetaka, kebinasaan. Tetapi yang mau mendengarkan akan terlindung dari malapetaka, kebinasaan. Orang muda diperingatkan ulang melalui kesimpulan tentang akibat penolakan hikmat. Itu ayat 32 tadi. Yang dipertentangkan dengan akibat mendengarkan hikmat. Itu ayat 33. Kedua ayat ini disusun dalam kalimat-kalimat yang deskriptif. Apa yang bisa kita lihat, kita pelajari, dan kita renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, setialah mendengarkan firman Tuhan. Setialah mendengarkan firman Tuhan. Dari kata setia ini terkandung makna sesuatu yang kita lakukan dari ketulusan hati, kerinduan, keinginan, bukan paksaan, tetapi benar-benar karena kita tahu kita beroleh manfaat dari kebiasaan itu. Apa yang kita biasakan yaitu mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan tentu saja bukan persoalan telinga, tapi mendengarkan adalah persoalan hati, persoalan totalitas kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, itu yang harus menjadi tujuan akhir. Menghidupi apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Itulah orang yang mendengar firman Tuhan. Setialah, karena ketika kita setialah, maka kita akan dibekali banyak tentang apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita, ada banyak pergumulan yang cenderung membuat kita merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa tak mampu menghadapinya. Tetapi ketika kita
setia mendengarkan firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, merenungkan, menghidupinya, maka firman yang kita dengar, kita baca dan kita hidupi itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi pergumulan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat dan saksikanlah kebaikan Tuhan ketika kita setia hidup di dalam firman-Nya. Lihat dan saksikanlah kebaikan Tuhan ketika kita hidup setia di dalam firman-Nya. Tadi dikatakan, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang yang memiliki kesetiaan mendengarkan firman Tuhan, dia akan menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa itu kebaikan Tuhan? Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka, tinggal dengan aman. Apakah itu berarti kita tidak punya pergumulan? Pergumulan masih ada. Sakit penyakit mungkin, pergumulan ekonomi mungkin, pergumulan mengenai anak dalam pengertian kita rindu anak kita bisa mendapatkan masa depan terbaik dalam proses pendidikannya, pekerjaannya. Anak yang kita anggap sudah cukup umurnya, kita rindu mendapatkan teman hidup untuk anak kita, maka itu juga menjadi pergumulan kita. Anak kita mendapatkan pasangan hidupnya. Lalu kemudian keluarga-keluarga yang merindukan keturunan atau menambah keturunan, itu juga merupakan pergumulan dengan segala kerinduan itu, dan banyak hal lain yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Tetapi orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, dia akan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Artinya apa? Pergumulan itu tidak membuat ia jatuh tergeletak. Pergumulan itu tidak membuat dia tidak berdaya, tetapi selalu ada pengharapan, ada semangat, ada sesuatu yang memberikan dia pandangan-pandangan yang berbeda, dan melihat masa depan, melihat jalan keluar, melihat sesuatu yang memberikan arahan baru, tidak hanya berfokus kepada persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Itulah yang dimaksud dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Pergumulan, rancangan-rancangan orang jahat, atau niat-niat orang jahat terhadap orang yang setia mengandalkan Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, akan dihempang karena malaikat surgawi mengawali. Pergumulan yang bermaksud menghempaskan kita kepada ketidakberdayaan, keputusasaan, itu akan terhempang karena Tuhan menjaga dan menolong kita. Karena itu, jemaat dan sahabat terkasih, mari kita jalani hari-hari kita dengan tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini menjadi kekuatan kita untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita, menolong kita dari berbagai pergumulan ketika kita setia memegang hidup, mendengarkan, dan masuk dalam rancangan Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu, dan ketika kami setia mendengarkan firman-Mu, maka kebaikan Tuhan akan kami rasakan, kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Berikan kami kesehatan, umur panjang yang penuh berkat, sukacita, damai sejahtera, dan hikmat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.